Yang saya hormati adalah Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ari Katmoko. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Deputi Bidang Mutasi Pak Aris Widianto, Bapak Ibu CPT Pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu Kepala Kantor Regional BKN, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BKPP di seluruh Indonesia yang pada pagi hari ini mendapatkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2019 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah proses yang sudah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKN, bahwa ini adalah proses yang tertunda cukup lama karena beberapa regulasi yang memang seharusnya sudah bisa kita terbitkan, tapi kemudian masih ada kendala, dan syukur alhamdulillah pada bulan ini atau bulan kemarin, tepatnya di bulan November yang lalu, seluruh perangkat regulasi untuk penetapan atau pengangkatan nomor induk P3K, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini sudah bisa dirampungkan oleh pemerintah, dan kita sudah bisa melakukan proses penetapan nomor induk P3K-nya, sehingga yang bersangkutan kemudian bisa ada kepastian terhadap status kepegawaian mereka. Pak Ibu yang saya hormati, saya ingin sedikit flashback karena ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi bahwa ini adalah proses yang sudah cukup lama dan cukup panjang, jadi saya ingin flashback sedikit ke belakang. Lanjut, Mas. Ini adalah proses seleksi yang sudah kita lakukan pada tahun 2019 yang lalu, di mana seluruh proses seleksi itu dilakukan dengan menggunakan komputerasi testnya BKN dengan mekanisme penyiapan soal-soal juga disiapkan oleh Panselnas. Pada waktu itu yang mendaftar itu sebanyak 90.576 orang. Kemudian teman-teman di instansi melakukan verifikasi terhadap administrasi dari semua pendaftar. Maka yang lulus seleksi administrasi itu sebanyak 73.495 orang, yang terdiri dari dosen sebanyak 1.463 orang, guru 56.370 orang, tenaga pendidik 1.531 orang, tenaga medis 2.149 orang, dan penyuluh pertanian sebanyak 11.982 orang. Ini adalah orang-orang yang kemudian berhak untuk mengikuti seleksi. Nah, di dalam perjalanannya, pada saat kita laksanakan seleksi, yang hadir seleksi pada saat itu adalah 72.980 orang, atau lebih kurang sekitar 98% dari yang lulus seleksi administrasi. Nah, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pan-RB tentang passing grade tingkat kelulusan bagi calon P3K, maka yang lulus seleksi yang nilainya berada di atas passing grade itu adalah 51.293 orang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Angka ini terdiri dari dosen sebanyak 1.392 orang, guru sebanyak 34.954 orang, kemudian tenaga pendidik 1.485, tenaga medis 1.792, dan penyuluh petani sebanyak 11.670 orang. Nah, tingkat kelulusan ini, karena tadi ada disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, nanti ada yang diusulannya masuk ke BKN kantor pusat, dan ada yang di kantor regional, maka ini kemudian kami coba bagi berapa yang masuk ke Kanrek 1, Kanrek 2, Kanrek 3, dari total 51.293 orang. Ini yang nanti kemudian akan ditetapkan nomor induk P3K-nya sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020.
Nah, kalau kita lihat data yang lebih akhirnya pada 51.293 orang yang lulus tadi, itu 59%-nya adalah perempuan, atau 30.163 orang, dan 21.130 itu adalah laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Hanya saja kemudian ada apa yang nanti mungkin akan Bapak Ibu mempertanyakan. Di dalam PP 49 tahun 2017 diatur bahwa pengangkatan seseorang menjadi pegawai P3K itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum memasuki batas usia yang ditentukan di jabatan itu. Atau seringkali kita mendengar batas usia pensiun. Tetapi di PP tidak menyebutnya batas usia pensiun. Nah, ada beberapa orang di antaranya itu yang usianya baik itu yang kalau dia mendekati batas usia 60 tahun misalnya, yang dia berada di antara rentang 59 sampai dengan 64 tahun. Nah, tadi Pak Deputi Mutasti dan Pak Ari Katmoko sudah menjelaskan bahwa tahun ini adalah tahun pengecualian, jadi mereka tetap bisa diangkat pegawai P3K-nya, tetapi hanya berlaku untuk pengadaan P3K tahun ini saja. Nah, yang usia yang melewati yang mendekati atau lewat dari 59 tahun itu adalah guru sebanyak 39 orang dan dosen sebanyak 52 orang, dan yang mendekati usia di atas atau sama dengan 64 tahun karena dosen itu batas usia maksimumnya adalah 65 tahun, itu ada 11 orang. Jadi ini yang kemudian menjadi usia-usia kritis yang dia nanti kontraknya hanya diperhitungkan di dalam Permenpannya itu hanya 1 tahun. Karena setelah itu dia akan memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatan itu. Lanjut. Ini untuk penyuluh pertanian yang 11.670 orang tadi, rata-rata masa kerjanya itu adalah 8 sampai 12 tahun. Bahkan ada yang sebagian besar itu ada di atas 12 tahun. Ya, 7.123 orang itu di atas 12 tahun. Tingkat usianya relatif aman, jadi tidak ada isu signifikan terkait dengan usia untuk teman-teman yang penyuluh pertanian. Hanya saja yang kemudian ada isu terkait dengan tingkat pendidikan di penyuluh pertanian. Masih ada SMA atau SMK sederajat, walaupun diizinkan, kemudian ada persyaratan yang kemudian ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pertanian, di mana mereka harus certified sebagai penyuluh. Nah, ini yang mungkin nanti perlu Bapak Ibu perhatikan dan pada saat melakukan pemberkasan. Dan tentu saja nanti di dalam surat edarannya Pak Deputi Mutasi tentu akan disampaikan apa saja nanti yang harus dilengkapi oleh masing-masing peserta terkait dengan persyaratan tadi. Lanjut. Untuk informasi kesehatan, sebagian besar mereka itu masa kerjanya di atas 12 tahun, bukan sebagian besar. Hampir keseluruhan yang ikuti seleksi P3K kemarin, itu masa kerjanya sudah di atas 12 tahun semua. Jadi ini tentu saja sesuatu yang betul-betul sudah ditunggu-tunggu, dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi Mutasi, kita tentu saja harus menyegerakan, karena ini sebetulnya satu-satunya harapan mungkin bagi saudara-saudara kita yang memang sudah mengabdikan dirinya di bidang kesehatan selama ini. Lanjut. Untuk dosen, nah ini tadi kami sampaikan, yang usianya mendekati 64 tahun itu ada 11 orang, yang 59 sampai dengan 64 tahun ada 52 orang. Ini yang nanti mungkin usia-usia kritis. Kalau yang 59 sampai 64, kalau dia pendidikannya strata 3, mungkin relatif dia bisa sampai dengan 65 tahun. Tapi kalau dia guru besar, nanti tentu saja bisa sampai dengan 70 tahun. Tapi nanti tentu ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, terutama Ibu Diah di Karo SDM-nya Kementerian Dikbud. Karena dari data demografi yang kami lihat dari peserta yang lulus banyak 1.392, kondisinya seperti ini. Jadi kalau yang sampai dengan 58 tahun relatif aman.
ternyata, tapi nggak terlalu ada isu besar di situ. Tapi yang di atas 59 sampai dengan 64 tahun. Kontraknya nanti yang perlu diperhatikan jangka waktu kontraknya. Tentu kalau yang lain misalnya bisa 5 tahun atau jangka kontraknya, untuk yang sudah mendekati tentu jangka kontraknya hanya untuk 1 tahun. Lanjut. Ini untuk guru yang tadi ada banyak isu 59 tahun, kemudian masih ada guru yang tingkat pendidikannya diploma 2, sementara undang-undang pendidikan kita mensyaratkan sekurang-kurangnya menjadi guru itu adalah sarjana atau diploma 4. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian nanti teman-teman di Dikbud dengan profil data yang kondisinya seperti ini dari mereka yang kemarin mengikuti seleksi. Lanjut. Ini tenaga pendidik itu juga relatif aman sebetulnya karena usianya mendekati 57-58, sebanyak 27 orang. Batas usia maksimum pensiunnya itu atau yang dipersyaratkan di dalam jabatan ini itu 58. Jadi ada 27 orang yang nanti perlu berhati-hati untuk jangka kontraknya. Kalau dilihat dari pengalaman kerja, tentu saja mereka sudah rata-rata semua pendaftar P3K kemarin itu adalah orang-orang yang tingkat pengalaman kerjanya sudah sangat rata-rata di atas 10 tahun semua, sebagian besar. Lanjut. Nah, kalau didistribusikan, tadi mungkin kalau grafik nggak terlalu kelihatan, ini kalau dilihat dari bagaimana sebarannya ke masing-masing kantor regional, ini nanti mungkin perlu menjadi perhatian Bapak Ibu Kakanrek. Untuk instansi pusat, ini pasti teman-teman di Dikbud, dosen. Jadi ini sampai sekarang masih belum masuk, Bu Diah, jadi mohon formasinya segera diusulkan ke teman-teman di Kementerian Pan-RB. Jadi karena di data kami belum sampai sekarang masih belum masuk untuk formasi dosen ini. Kemudian untuk di wilayah Kanrek Yogyakarta itu dari 41 instansi yang sudah mendapatkan penetapan formasi sebanyak 39 instansi. Jadi masih ada 2 instansi yang belum menyampaikan usulan formasinya ke teman-teman di Kementerian Pan-RB. Kemudian di kantor regional Surabaya dari 35 instansi yang mendapatkan P3K yang sudah masuk dan sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB itu sebanyak 31 instansi. Jadi masih ada 4 instansi lainnya di wilayah kerja kantor regional 2 Surabaya yang belum menyampaikan usulan formasi kepada Kementerian Pan-RB. Kemudian kantor regional 3 Bandung dari 30 instansi yang mendapatkan P3K yang sudah menyampaikan usulan itu baru 28. Jadi masih ada 2 instansi lagi yang masih belum menyampaikan usulannya. Kemudian yang cukup besar lagi itu ada di wilayah Medan, Kanrek 6, tempat Pak English, itu masih ada 4 instansi yang belum menyampaikan, saya sebut yang besar-besar saja, sama di Kanrek Makassar, di tempat Pak Paulus. Denpasar. Denpasar itu dari 39 instansi, itu ada 33 instansi yang sudah menyampaikan, jadi masih ada 6 instansi lagi yang belum menyampaikan. Sementara yang walaupun kecil sekali jumlahnya, hanya dua di wilayah Kanrek Manokwari, Papua Barat, itu sampai sekarang juga belum mengusulkan. Jadi sementara yang lain masing-masing sisa 1 instansi. Ini yang mungkin perlu dikoordinasikan dan dikejar, mohon dibantu ke Bapak Ibu Kakanrek untuk diingatkan kembali teman-teman di instansi, karena bagaimanapun juga jangan sampai nanti terjadi yang lain sudah diangkat, sudah ditetapkan NIP-nya, tetapi kemudian masih ada pegawai-pegawai P3K yang mereka kemarin sudah lulus, tapi kemudian masih belum ditetapkan atau belum diusulkan oleh instansinya. Ini tentu akan berpotensi jadi ramai lagi nanti ke depan. Jadi mohon Bapak Ibu, terutama Kepala BKD, BKPSDM, BKPP untuk segera menyampaikan ke PPK masing-masing, pejabat pembina kepegawaian masing-masing untuk menyampaikan usul penetapan formasi dari peserta-peserta yang sudah lulus seleksi P3K yang lalu. Lanjut.
secara detail ini, jadi dari 300 yang sudah masuk, usulan yang persis sama dengan, jadi yang lulus passing grade-nya, jadi jumlah instansi yang antara usulan formasi dengan yang lulus passing grade, itu jumlahnya itu sama. Jadi yang seluruh yang lulus kemudian diusulkan oleh instansinya, itu adalah 321 instansi. Yang persis sama itu 308 instansi, itu persis sama. Jadi kalau yang lulus dari instansinya katakanlah 20 orang, maka diusulkan 20-20-nya diangkat. Itu ada jumlahnya ada 308 orang, 308 instansi. Kemudian ada 13 instansi yang belum menyampaikan, tadi saya sudah sampaikan di depan, ada 13 instansi yang belum menyampaikan usulannya, termasuk instansi pusat tentu saja, dalam hal ini adalah Kemendikbud, Dikti untuk formasi dosen. Kemudian untuk yang usulan formasinya di bawah jumlahnya, itu di bawah peserta yang lulus passing grade. Itu ada 47 instansi. Artinya apa? Kalau yang lulus passing grade-nya itu adalah 30 orang, tapi instansi kemudian hanya mengusulkan 20 orang, sehingga ada 10 orang yang kemudian belum terbawa usulannya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai nanti kemudian menimbulkan kecemburuan pada saat pengangkatan pegawai P3K ini. Nah, diantaranya itu ada 34 instansi yang di bawah passing grade, tetapi 13 instansi itu 47 tadi termasuk 13 instansi yang belum menyampaikan usulan. Nah, tapi ada juga instansi, ada 2 instansi yang usulannya itu melebihi passing grade. Jadi lolos itu katakanlah 25 orang, tapi instansinya minta diangkat 32 orang. Nah, itu terjadi juga. Jadi semua yang mendaftar, even dia tidak lulus misalnya, kemudian minta diusulkan untuk diangkat. Nah, ini ada 2 instansi dari data kami yang melakukan usulan berdasarkan jumlah yang mendaftar. Lanjut. Nah, lanjut. Ini mekanisme pengolahan data beberapa waktu yang lalu, saya mungkin akan cepat saja, tapi intinya adalah instansi kemudian diminta untuk mengusulkan formasi P3K ke teman-teman di Kementerian PAN-RB. Nanti teman-teman Kementerian PAN-RB, Kedeputian SDMA, menyetujui usulan formasi tadi dan ditandatangani oleh Pak Menteri PAN, maka datanya nanti akan disampaikan kepada BKN berdasarkan formasi-formasi yang usulan yang Bapak Ibu sampaikan kepada Kementerian PAN-RB. Lanjut. Ini mekanismenya nanti. Tadi Pak Deputi Mutasi sudah menyampaikan secara gamblang bagaimana mekanismenya, di mana Bapak Ibu meminta nanti kepada pegawai yang lulus tadi, calon pegawai yang lulus, itu untuk menyiapkan dokumen persyaratan yang sudah di-scan, jadi mereka bisa men-scan. Sekarang gampang sekali, banyak sekali kalau mereka menggunakan HP Android, itu juga fasilitas scan-nya yang free itu banyak sekali di situ. Jadi tidak harus membeli mesin scanning sendiri gitu. Jadi dan itu kualitasnya jauh lebih bagus kalau dia basisnya itu adalah software. Jadi nggak perlu terlalu khawatir terkait dengan nanti saya nggak bisa scanning apa segala macam. Nah, instansi kemudian dari file yang sudah disampaikan oleh masing-masing pegawai P3K tadi, mereka kemudian mengupload berkas-berkas tadi ke dalam sistem doku digital yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi Mutasi bahwa BKN tidak lagi menerima pemberkasan di dalam bentuk hard copy. Jadi semua proses penetapan itu dilakukan berdasarkan dengan menggunakan sistem. Nah, setelah dokumennya nanti diupload, instansi kemudian menginput, memasukkan nomor usul ke dalam sistem SAPK, yang Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan ini. Kemudian nanti datanya Bapak Ibu di situ, nama-nama peserta, dan mengusulkan data usul. Termasuk juga nanti mencetak nota usulnya dan pengantar serta nominatif yang akan diusulkan untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Nah, BKN nanti tentu saja akan melakukan pengecekan dokumen keberkasan melalui dokumen yang sudah Bapak Ibu upload melalui doku digital.
Kalau semua proses sudah selesai dan dianggap berkasnya semua valid, maka Kepala BKN nanti akan menandatangani pertek pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K dengan menggunakan sistem aplikasi Tekam Digital atau digital signature seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Begitu perteknya sudah ditandatangani, maka perteknya nanti juga akan dikirimkan kembali, masuk kembali ke dalam inbox-nya Doku Digital, dan Bapak Ibu tinggal mendownload pertek yang sudah ditetapkan melalui Doku Digital sebagai dasar nanti untuk penetapan atau penerbitan SK P3K dari masing-masing pegawai. Jadi BKN tidak lagi kemudian menggunakan manual, mekanisme manual untuk proses penetapan nomor induk P3K ini. Lanjut. Ini adalah bentuk aplikasinya nanti. Jadi aplikasinya Bapak Ibu kemudian membuat nomor usul di SAPK, kemudian dilakukan unggah dokumen melalui Doku Digital. Terus ini tampilannya nanti kalau Bapak Ibu masuk nanti akan keluar dengan seperti ini. Jadi adminnya nanti akan melihat persis sama. Lanjut. Kemudian usul penetapan NIP-nya juga di-upload nanti di dalam sistem. Lanjut. Ini penetapan pertimbangan teknisnya. Begitu pertimbangan teknisnya sudah semua dokumen valid, pertimbangan teknik disepakati, maka kemudian akan di-generate dalam bentuk PDF file dan masuk ke dalam tanda tangan digital pertimbangan teknis. Dan baik itu mulai dari Ibu Direktur, Bu Itri, atau Bapak Ibu Kakanrek, sampai untuk para Pak Deputi, sampai ke nanti ditandatangani oleh Pak Kepala BKN. Lanjut. Nah, begitu dokumennya selesai, maka perteknya nanti akan dikembalikan melalui dokumen digital yang sudah ditandatangani secara elektronik, kemudian masuk ke dalam Doku digitalnya sistem Doku digital. Jadi Bapak Ibu tinggal menarik dokumen-dokumen tadi melalui aplikasi Doku digital. Jadi kita hanya akan bermain di beberapa sistem saja, Doku digital, SAP tanda tangan digital, dan kemudian dokumen akan dikembalikan lagi melalui Doku digital. Lanjut. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan di dalam mekanisme nanti Bapak Ibu melakukan pengusulan penetapan NIP secara keseluruhan, mulai dari proses seleksi sampai dengan penetapan pengangkatan pegawai P3K. Paling tidak itu ada 5 sistem yang kami gunakan di BKN. Mulai dari pendaftaran, mereka menggunakan SSCASN P3K, kemudian pelaksanaan ujiannya dengan menggunakan computer assisted test, pemberkasannya dengan menggunakan Doku digital, input data kepegawaiannya melalui SAPK, dan seluruh dokumen-dokumen nanti akan ditandatangani secara digital oleh pimpinan di baik itu Kepala BKN ataupun Kepala Kantor Regional. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi atas paparannya dan